Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kabar pertama adalah kabar duka yang datang dari vokalis Kahitna Carlos Sabaah meninggal dunia. Carlos Sabaah meninggal dunia usai pasang ring jantung. Kabar duka kini kembali datang dari dunia hiburan tanah air, di mana vokalis Kahitna yang bernama Carlos Sabaah kini meninggal dunia. Diketahui Carlos Sabaah meninggal dunia pada Rabu kemarin 19 April 2023 malam. Diketahui sebelum meninggal dunia, Carlos Sabaah sempat menjalani operasi pemasangan ring jantung. Namun takdir berkata lain. Carlos Sabaah diduga alami serangan jantung lalu meninggal dunia. Meninggalnya Carlos Sabaah membuat banyak sahabat dan rekan pesohor pun terkejut. Berikut wawancara dengan rekan almarhum. Pas kemarin drop satu rekan. Apakah bilang jantung Sudah dari keluarga aja. Kalau Mas Arlo orang sangat baik banget dari awal karir. Dari awal aku di Yogi Nuno, Mas Carlo salah satu orang yang banyak membantu, ngasih sharing untuk semuanya karena beliau senior kan, jadi orang yang sangat humble, baik banget. Apa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak bareng, kenangan bareng, karena waktu itu udah nggak sempet tinggal bareng di mes sama Mas Carlo. Cuman kalau yang aku ingat kalau Mas Carlo kalau di backstage atau dimanapun ketemu orang pasti nyapa dia, pasti beliau duluan yang nyapa, kita nggak lihat. Kabar selanjutnya datang dari Indra Bekti kelelahan usai bekerja demi penuhi nafkahnya. Presenter Indra Bekti mulai mengurangi jadwal pekerjaan setelah menjalani serangkaian operasi usai mengalami pendarahan otak di akhir Desember 2022 lalu. Saat ini kesehatan Indra Bekti belum benar-benar pulih. Hanya sesekali saja Indra Bekti menerima tawaran pekerjaan dan jumlahnya pun terbatas. Kini Indra Bekti hanya menerima 2 tawaran pekerjaan dalam 1 hari dan tidak dilakukan di malam harinya. Sebelumnya diketahui kesehatan Indra Bekti dikabarkan menurun akibat kelelahan bekerja. Menurut Cipta, Indra Bekti harus istirahat setelah kelelahan usai menjalani serangkaian kegiatan yang cukup padat pada Selasa lalu 18 April 2023. Berikut keterangan dari adik Indra Bekti. Dia pusing. Tapi nggak ada kaitannya sama pasca operasi? Nggak ada. Pertemuan perdana ya Bang sama ya Dila abis cerai atau gimana Bang? Kalau dari putusan ya pertemuan perdana, cuman sebelumnya saat lagi digugat itu udah sering ketemu sama anak-anak juga. Ini udah pertemuan yang ke-5 apa ke-6 gitu. 5 ke 6 itu gimana anak-anak sama Indra Bekti? Ya, kita kan bisa berserumah. memanfaatkan momen dan waktunya dengan sangat maksimal gitu ya, benar-benar main deket sama anak-anak, ngobrol, terus bercanda, ya kapan lagi ketemuan gitu kan. Ya nanti untuk kedepannya sih kalau untuk masalah mau ketemu anak-anak paling di weekend, yang penting tidak mengganggu kegiatan sekolahnya. Ada pertanyaan yang sulit dijawab nggak sih Mas dari anak-anaknya Mas Indra? Nggak ada sih, so far nggak ada. Ya kalau untuk masalah nanya kenapa ayah nggak pulang atau ayah kenapa pisah, ya aku rasa bagi Indra dengan kemampuan skill public speakingnya, dia bisa menyampaikan ataupun kasih tahu ke anak-anak dengan caranya yang baik. Ya, dan akhirnya untuk responnya terpaksa dibatalkan. Itu kondisi seperti itu memang lumrah terjadi, sering kumat atau memang hanya case-case tertentu sih Mas? Jadi kalau untuk vertigonya itu baru 2 kali ya pas operasi kemarin itu. Bukan operasi ya, maksudnya dari sakit yang pecah pembuluh darah itu baru 2 kali. Yang pertama adalah ketika mau puasa pertama,
dia mau coba puasa di jam 12 siang itu dia merasa pusing banget sampai mual sampai ya vertigo ini gitu. Akhirnya dibatalkan, akhirnya minum obat, nah sama hari ini. Jadi kalau dibilang lumrah ya enggak. Itu Kabar selanjutnya datang dari King Faas, buat bangga Fairuz Arafik dan Sony Septian. Konten King Faas dan Maryam secara bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran viral. Keduanya bahkan terlihat menghafal dengan baik surah tersebut. Melihat aksi keduanya, banyak warga internet yang kagum kepada mereka. Namun dalam kesempatan yang berbeda, King Faas menceritakan jika dirinya masih berproses untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sony Septian, sang ayah sambung, menceritakan jika putranya ini sudah banyak menghafal surat-surat panjang dalam kitab suci Al-Quran. Kata Sony, hafalan ayat-ayat Al-Quran ini bisa menjadi penyemangat untuk putranya yang diharapkan keluarga agar bisa menjadi hafiz Quran. Meskipun King Faas berada di lingkungan keluarga yang tak memiliki garis keturunan alim ulama dan sebagainya, akan tetapi Sony Septian dan istri mengusahakan agar King Faas dan anak-anak yang lain bisa terus belajar agama. Tentunya akan dibarengi dengan kegiatan bermain, mengingat anak-anaknya yang masih di masa pertumbuhan. Berikut wawancara dengan Fairuz Arafik dan suami. Banyak dedinya. Nah, kalau aku mengingatkan, jadi kita tuh kayak ngatur, kalau memang dedinya lagi gak syuting, itu sama dedinya. Tapi kalau misalkan dedinya lagi syuting sama mami. Nah, tapi karena dedinya lebih tegas, jadi pas kalau lagi hafalan, mereka lebih sering sama dedinya. Tapi nurut juga ngasih ke adiknya, atau mungkin adiknya beda, hafalin apa gitu kan. Adiknya hafal mau ini kalau bahkan juga bacaan abang sama abang sama ayah. Adiknya lagi ngapalin surat An-Naba, sekarang baru bisa 1 sampai 30. Iya, anak baru. Ya, abis itu harusnya. Yuk. Iya, swausta boleh. Iya, sama-sama ya. Ayo, Ki. Aja deh. Sulu aja. Iya, iya. Belum habis. Oh iya, swausta. Oke, boleh. Ditinggal ibu pergi selamanya, Piyu Padi sangat kehilangan. Ibunda Piyu Padi Reborn meninggal dunia pada Selasa lalu, 18 April 2023, pukul 11:45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, Jawa Timur. Kepergian sang ibunda Trisiandari tentunya meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi gitaris Padi Reborn ini. Piyu mengungkapkan bahwa ada banyak momen tak terlupakan bersama sang ibu yang akan selalu ia kenang. Salah satunya adalah ketika sang ibu selalu mengingatkan Piyu untuk makan ketika ia sedang asyik bermain gitar. Menurut Piyu, ibunya adalah sosok yang selalu mendukung setiap keputusan yang ia buat sejak dahulu kala. Selain itu, Piyu mengaku bahwa ibunya kerap menjadi inspirasi untuknya dalam menulis lagu. Saat Piyu masih kecil, sang ibu ternyata kerap menceritakan dongeng untuknya sebelum tidur. Bahkan, gitaris dengan nama asli Satrio Yudi Wahono ini menyebutkan lagu Mahadewi yang ia tulis dipersembahkan untuk sang ibunda. Berikut wawancara dengan Piyu. Karena ibu menceritakan saya cerita, macam-macam cerita dongeng-dongeng yang kadang dibuat sendiri oleh ibu, cerita dari cerita urban legend gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya ketika saya tidur saya bisa bermimpi dan bangun saya bisa menuliskan sesuatu mungkin ya dari. Iya, ibu sebenarnya sih saya udah ngerasa senang ya, karena kemarin sempat bawa anak-anak saya bertemu dengan eyangnya, bertemu dengan ibu minggu lalu. Anak saya tiga-tiganya saya ajak ketemu ibu di Surabaya, dan itu baru pertama kali untuk anak saya yang terakhir yang kecil Alvan Indra itu untuk di Surabaya dan ketemu dengan eyangnya. Itu saya ya sekarang saya bahagia lah, maksudnya saya rela bahagia bisa melepas ibu dengan dengan bahagia karena ibu sudah bertemu dengan cucunya juga udah bertemu dengan eyangnya. Itu buat saya udah luar biasa, dan hari ini saya bisa melepas kepergian ibu dengan legowo, dengan ikhlas. Sempat bersiteru, Ahmad Dhani dan Once sepakat berdamai.
Begini duduk perkara kasus royalti musik antara Ahmad Dhani dan Menteri Once. bilang Sebagaimana bahwa diketahui pasal sebelumnya, 23 Ahmad Dhani dan Once sempat berperang dingin. Hal ini dikarenakan Ahmad Dhani yang merasa tak menerima sepersen pun royalti dari lagu-lagunya yang kerap dinyanyikan Once dalam acara komersil. Ahmad Dhani pun menggelar konferensi pers dengan maksud untuk menegur rekan kerjanya tersebut. Once sempat tak terima karena Ahmad Dhani dinilai tidak dewasa karena tak membicarakan hal ini secara empat mata dengannya. Akhirnya pada Rabu kemarin 19 April 2023, Ahmad Dhani, Once, Iwan Bule dan beberapa rekan musisi lain datang ke kantor Kemenkumham. Mereka hadir untuk berdiskusi soal nasib royalti musik milik para musisi tanah air. Dalam kesempatan tersebut, Once dan Ahmad Dhani terlihat kembali akrab, bahkan sempat tertawa bersama di depan awak media. Dalam kesempatan tersebut pula, Once akhirnya menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menyanyikan lagu Ahmad Dhani untuk lagu komersil. Berikut wawancara dengan Ahmad Dhani dan Once. Itu untuk supaya diterapkan dengan benar dalam ranah yang praktis sehingga semua sistem berjalan dengan baik. Pak Deh, setelah pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak Pak Deh? Ya nggak bakal lah, tadi semua pengarang lagu tadi udah sepakat bahwa semuanya harus pakai izin. Tadi kan udah dibicarakan tadi di depan. Untuk Once sendiri mungkin? Ya. Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dhani. Nah, itu. Baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu Lebih supreme daripada pasal 3. Pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Bukan Pak Menteri gitu tadi sepakat. kalimatnya. Bukan gitu Pak kalimatnya. Menteri tadi sepakat tuh. Makanya panggilnya tadi saksi-saksi yang lain. Ya boleh. Ya kan? Iya gimana? Ya, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada jem hukum yang umum ya. Lex spesialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, apakah Menteri pasti tahu itu? Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Udah, Pak Menteri kan profesor. Udah. Ada videonya, ada videonya. Ya, coba kasih nanti videonya ya. Ini pasal Pak. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.